Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Kompas Informasi. Channel ini akan konsisten membahas tentang keadilan atau tentang kebenaran ya teman-teman ya. Dan yang mau saya bahas, saya tetap akan konsisten membahas kasus Jessica Kumala Wongso dulu ya teman-teman. Karena apa? Karena kasus Jessica Kumala Wongso ini hingga saat ini kan masih menjadi pembahasan banyak orang ya teman-teman. Karena ini menyangkut anak bangsa, menyangkut tentang keadilan ya teman-teman ya. Jikalau kita mendengar sebuah rekayasa misalnya, teman-teman pasti sering dengar apa yang dikatakan oleh Bang Resmond Sianipar tentang sebuah rekayasa, tentang sebuah konspirasi, tentang sebuah persekongkolan atau tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang ya. Ini kan merupakan sebuah tindak pidana jikalau seseorang itu melakukan sebuah rekayasa barang bukti misalnya ya. Di persidangan itu di rekayasa barang buktinya, tentunya ini adalah sebuah tindak pidana yang tentunya ya teman-teman ya, karena ada seseorang yang harusnya menurut ya kuasa hukumnya, menurut Bang Resmond Sianipar ini tidak melakukan sesuatu tindak pidana atau kriminal atau melakukan pembunuhan terhadap seseorang, akan tetapi semua keyakinan hakim, dari keyakinan jaksa, dari keyakinan penyidik dan semua orang yang berhak mengadili Jessica Kumala Wongso ini jadi yakin dan berkesimpulan bahwa Jessica Kumala Wongso ini melakukan tindak pidana pembunuhan yang sudah ditetapkan, yaitu pembunuhan berencana atau pasal 340 KUHP ya teman-teman. Tentunya ini pasal ini sangat berat sekali ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung menyimpulkan, hampir ya semua ahli, hampir beberapa ahli yang didatangkan itu menyimpulkan, bahkan sudah membenci terlebih dahulu, bahkan mengharuskan terlebih dahulu bahwa Jessica lah pelakunya. Nah ini yang jadi pembicaraan hingga detik ini selama 8 tahun ya teman-teman ya. Ini bukan waktu yang sedikit, bukan waktu yang pendek ya teman-teman ya. Jadi Jessica Kumala Wongso sudah ditersangkakan dan sudah divonis ya, hingga detik ini 8 tahun sudah menjalani hukuman, divonis 20 tahun ya. Akan tetapi, jikalau di selama 8 tahun ini masih jadi bahan pembicaraan, atau mungkin rakyat Indonesia sendiri atau mungkin netizen sendiri juga mengerti ya, juga bisa mengamati, bisa menonton ya kasus ini, karena kasus ini kan disidangkan secara live ya, seluruh televisi ini menyiarkan semuanya teman-teman. Nah ini nanti ya saya akan membahas tentang kejanggalan-kejanggalannya ya teman-teman ya. Dari persidangan itu sudah ada kejanggalan-kejanggalan, bahkan seorang ahli mengatakan bahwa ada sebuah dugaan rekayasa atau sebuah tempering ya gitu ya, atau pengeditan secara tidak prosedural gitu ya teman-teman ya. Jadi ada pengeditan secara ilegal gitu ya. Bang Resmond Sianipar tentunya yang mengatakan seperti itu waktu di persidangan. Teman-teman nanti saya akan putarkan ya teman-teman, karena ini tidak ada salahnya, ini untuk mengingat kembali ya, agar kita ini tidak ada salahnya. Karena jikalau ada sebuah rekayasa atau tindak pidana ya yang mempidanakan, jadi ini tindak pidana ini diduga tindak pidana ini sebuah rekayasa ya teman-teman, tapi untuk mempidanakan seseorang, bahkan untuk menghukum seseorang, ini sudah jelas-jelas divonis, bahkan sudah 8 tahun ya, divonis 20 tahun, tapi 8 tahun udah menjalani hukuman. Tindak pidana, ada sebuah dugaan tindak pidana untuk memidanakan seseorang. Nah ini yang sangat berbahaya itu seperti itu. Jadi seseorang yang dipidanakan berarti itu menjadi korban teman-teman ya. Kalau sebuah dugaan tindak pidana untuk mempidanakan seseorang ya, berarti yang dipidanakan tersebut, seseorang tersebut, itu berarti jadi korban tindak pidana ya, atau korban peradilan yang sangat biadab, atau peradilan yang sangat sesat ya teman-teman ya. Oke, saya putarkan ya teman-teman ya videonya ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Penasihat Hukum. Ya, di sini kita mengamati irisan demi irisan atau frame demi frame di dalam runtun video dari hasil video promosisan oleh saksi ahli M. Nuh. Analisa frame demi frame itu lebih detail pengamatannya, karena seperti yang dijelaskan pada persidangan, saksi ahli mengatakan terdapat 25 frame per detik. Jika dengan mengamati secara normal menggunakan kodek yang ada, perbedaan
atau sebaran intensitas pada tiap frame itu tidak bisa dilakukan dengan kasat mata, tetapi di sini kita menunjukkan perubahan dan pola-pola objek pada tiap frame. Jadi 1 detik kita akan bedah menjadi 25 frame, 25 gambar digital. Silakan mundurkan dulu, ya, hilang dulu, turun ya, frame ya, 1 frame ya, mulai dari situ maju 1 frame demi frame. 1 frame itu maksudnya diperlambat ya, slow motion ya, slow motion. 1 turun dulu, terus itu 2 frame gitu ya, terus 1 frame lagi, 1 frame ya. Di sini kita mengamati adanya indikasi tempering, sebaran intensitas pada jari telunjuk dan wilayah tangan bagian atas itu memiliki sebaran intensitas atau tekstur yang tidak sama atau yang tidak inherent dengan bagian otot dari lengan bawah dari terdakwa Jessica. Di samping itu juga adanya ketidakproporsionalan ukuran dari anggota tubuh. Di situ bisa kita perhatikan jari telunjuk sangat panjang, harusnya ini perlu diperlihatkan dan dibandingkan dengan tangan real dari Jessica. Terima kasih. Nah, di sini teman-teman ya, di sini Bang Resmond Sianipar ini sebenarnya sudah menjelaskan bahwa di sini sudah ada tempering. Itu tempering itu berarti sebuah perubahan atau sebuah editan ya di sini ya teman-teman ya. Akan tetapi saya tidak tahu kenapa kayak hakim juga menutup mata teman-teman ya. Hakim ini tidak ya mengamati, jikalau ini ada kebenarannya, CCTV ini direkayasa ya. Ini jikalau nanti salah memvonis seseorang ini bagaimana? Tidak teman-teman ya, tidak terjadi hal seperti itu. Gitu ya. Jadi di sini ini ya, jadi yang diambil kesimpulannya ini adalah ahli yang didatangkan oleh jaksa penuntut umum saja teman-teman ya. Nah dari sinilah saya bilang, apakah hakim juga masih bisa salah? Hakim juga masih bisa jahat? Bisa jadi teman-teman ya. Oke teman-teman, ini video yang saat ditanya oleh kuasa hukumnya ya teman-teman ya. Seharusnya hakim ini saat ditanya sama kuasa hukum ya, Bang Resmond ini saat ditanya oleh kuasa hukum, hakim ini harusnya menilai, menonton, mendengarkan harusnya. Ya, mendengarkan di saat Bang Resmond Sianipar ini menyatakan bahwa ada tempering, bahwa ada editan, bahwa ada sebuah editan yang secara ilegal gitu ya. Ini harusnya kayak hakim juga harusnya berpikir dulu, diputar dulu. Harusnya ditanyakan, dirembuk. Apakah ada benarnya jikalau ini benar ya, ada editan atau sebuah rekayasa? Ini nanti kalau memvonis secara asal-asalan bagaimana? Akan tetapi saya tidak tahu teman-teman, pas saat divonis juga ya, ini Resmond Sianipar ini dikesampingkan ya. Jadi yang kira-kira janggal atau kira-kira meringankan Jessica Kumala soal hal seperti ini hilang teman-teman. Jadi dikesampingkan. Saya tidak tahu teman-teman kenapa ya. Teman-teman ini kita tonton bersama-sama ya teman-teman ya. Ya, di instansi dosen. Enggak terkait tadi di instansi mana? Penulis independen, programmer independen. Instansi saya di jurusan Teknik Elektro Universitas Mataram. Universitas Mataram. Ya. Di bagian apa? Bagian informatika. Apakah saudara juga mengerjakan pekerjaan analisa digital forensik pada pekerjaan saudara? Iya. Secara resmi di universitas atau di fakultas saudara? Di universitas dan beban dari profesor di Jepang. Oh bukan, di dalam pekerjaan. Iya, itu pekerjaan. Oh pekerjaan juga, oke. Jadi tadi beberapa pekerjaan tentang digital forensik, mungkin bisa dijelaskan pekerjaan digital forensik seperti apa sih? Banyak. Enggak salah satu Berkaitan dengan bagaimana menyandikan data, menyimpan data, mengenkrip data dalam citra, di dalam video, mengekstraksi data, dan lainnya. Nah, terkait dengan pekerjaan digital forensik. Kan sudah tadi digital forensik, itu pekerjaan, nah ini saya jelaskan, itu pekerjaan selaku teknologi informasi dalam IT atau pekerjaan digital forensik? Digital forensik itu terdiri dari banyak ilmu. Ya. Dua ilmu yang berkaitan dengan digital forensik, bentar dulu. Digital forensik itu memiliki banyak cabang ilmu. Dua diantaranya adalah kriptografi, keamanan informasi. Ya. Yang kedua analisis video. Oh ya. Ya. Tapi apakah dengan analisis saudara pernah untuk saudara pakai dalam kepentingan peradilan? Tidak. Saudara tadi jelaskan, saudara bekerja dalam kaitannya dengan digital ya tadi ya, kriptografi dan lain sebagainya. Saudara bekerja di lab. Ya. Apakah lab saudara dalam mengerjakan itu sudah ada standar dari akreditasi? Yang mulia, saya kira ini kita bukan menginterview jadi saksi nih. Kita interview jadi Artinya tersangka. gini, saya kita ini kami jelaskan dulu. Mohon izin, kami jangan dipotong, tapi kami jelaskan maksudnya. Artinya yang kita nilai Dugaan rekayasa ini tetap kita suarakan, dan jikalau ini memang benar ada rekayasa, mari kita sama-sama hancurkan teman-teman ya.